Halo semuanya, pada bagian ini kita akan belajar mengenai lambda expression. Nah, selain dengan menggunakan keyword def, kita juga bisa membuat fungsi dengan yang namanya ekspresi lambda. Nah, fungsi yang dibuat dengan ekspresi lambda ini lebih singkat dan lebih ringkas. Sintaksnya seperti ini, lambda, kemudian spasi, parameter elemennya, di sini kemudian titik 2, baru ekspresinya. Nah, kita dapat memasukkan fungsi ini ke dalam sebuah variabel, contohnya seperti ini. Nah, fungsi lambda ini umumnya digunakan dengan built-in function. Contohnya ada built-in function map, filter, dan sort. Nah, built-in function map ini digunakan untuk menerapkan sebuah fungsi, sebuah ekspresi pada masing-masing elemen objek iterable. Masih ingat ya, objek iterable. Kemudian fungsi filter digunakan untuk menyeleksi elemen di dalam objek iterable. Kemudian fungsi sort digunakan untuk mengurutkan elemen di dalam objek iterable berdasarkan kondisi atau hal tertentu. Nah, ketiga fungsi ini digunakan bersamaan dengan objek iterable ya. Objek iterable adalah objek yang elemennya bisa kita ambil satu persatu. Contohnya list, dictionary, tuple, dan sebagainya. Oke, supaya lebih jelas kita langsung aja masuk ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, untuk belajar mengenai lambda expression, kita buat dulu fungsi dengan cara yang sebelumnya pernah kita pelajari, yaitu misalnya kita buat fungsi yang sederhana, def kali 2 namanya, kali 2. Nah, fungsi kali 2 ini akan mengalihkan anggota setiap elemen di dalam sebuah objek iterable menjadi 2 kali. Contohnya di sini saya mengambil objek iterable-nya adalah list, ya. Misalnya namanya var, nama parameternya. Kemudian di sini saya buat variabel kosong, namanya var baru, gitu ya. Dia adalah list kosong. Nah, var baru ini akan kita kasih elemen di mana setiap elemennya adalah 2 kali dari elemen yang diinputkan ke dalam ke dalam fungsi ini. For item in var, ya, parameter yang diinput, kita masukkan var baru. Var baru tadi kita append, kita masukkan itemnya dikalikan 2. Ini, kemudian kita return var barunya. Berarti returnnya ini adalah 2 kali item tadi ya. Oke, sekarang kita jalankan fungsinya. Contoh, saya mempunyai list, namanya 6. Isinya adalah list dengan di dalamnya ada elemen 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kan? Nah, kemudian saya menggunakan fungsi kali 2 ini. Perhatikan, saya masukkan 6-nya, maka dia akan muncul atau mengembalikan 2 kali dari setiap elemen di dalam 6 ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita menggunakan atau membuat fungsi yang sudah kita pelajari. Nah, cara menggunakan lambda expression adalah seperti ini. Kita tuliskan lambda, kemudian x, kemudian titik 2. Nah, anggap x ini adalah setiap elemen di dalam objek iterable. Nah, di dalam fungsi tadi, setiap elemennya kita kalikan 2. Nah, ekspresinya berarti adalah x dikalikan 2. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, dia akan membuat fungsi yang namanya fungsi lambda, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita simpan ke dalam variabel. Contohnya namanya adalah kali 2 lambda, seperti ini. Nah, sekarang variabel kali 2 lambda ini dia menyimpan fungsi seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan fungsi lambda ini? Caranya kita bisa menggunakan map. Nah, cara menggunakan map adalah kita tulis mapnya, map. Kemudian dalam kurung kita masukkan fungsinya, yaitu kali 2 lambda, seperti ini. Koma, baru kita masukkan objek iterable-nya, yaitu 6. Nah, kalau kita jalankan, map ini dia akan membuat yang namanya iterator. Nah, iterator ini harus kita masukkan ke dalam pengulangan atau looping supaya kita bisa melihat elemennya. Seperti itu. Dia mirip seperti objek iterable tetapi namanya iterator. Nah, cara kita mengeluarkan elemennya seperti ini. For item in, kemudian kita kopikan ini fungsinya. Kemudian kalau kita print itemnya seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan nilai dari elemen 6 tadi
dikalikan 2 sesuai dengan ekspresi lambda. Makanya dia akan keluar 2 karena sebelumnya adalah 1, kemudian 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah cara menggunakan fungsi map dengan menggunakan yang namanya pengulangan. Nah, kita juga bisa memasukkan atau menggunakan fungsi yang namanya list. Kalau kita mau membuat list dari hasil map ini. Caranya adalah gampang, kita tinggal tulis listnya, dalam kurung, baru kita masukkan semuanya ini, fungsi mapnya ini. Baru kita jalankan seperti ini. Nah, dia langsung keluar sama seperti hasil dari output dari fungsi yang pertama kita buat. Nah, seperti itu. Jadi caranya kita membuat fungsinya dulu, kita masukkan ke variabel, baru kita masukkan ke dalam list dengan menggunakan fungsi map. Maka hasilnya akan sama. Begitu. Atau kalau mau lebih singkatnya, kita tidak perlu memasukkan dia ke dalam variabel. Kita bisa buat begini aja, misalnya map, kemudian kita masukkan langsung di sini lambda, x kali 2, koma, baru objek iterabelnya. var ya kan namanya. Baru map ini kita masukkan ke dalam list seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, perhatikan, dia langsung muncul hasilnya. Nah, fungsi ini hanya menggunakan satu baris aja. Karena itu dia dinilai lebih singkat dan lebih praktis dibandingkan kalau kita membuat fungsi yang seperti ini. Atau contohnya kita mau dia mengalikannya menjadi 3. Kita bisa copy ini. Seperti ini ya. Kalau kali 3 berarti ini tinggal dikali ekspresinya. Yaitu kali 3. Seperti itu. Nah, maka dia akan membuat setiap elemennya di dalam var ini, di dalam num ini maksudnya, menjadi kali 3. Seperti itu. Oh, ini harusnya 6 ya. Sorry, salah ya. Ini harusnya 6. Ini pun harusnya 6. Tapi hasilnya sama aja sih. Oke, sama saja ya. Seperti itu. Nah, misalnya kita tidak ingin membuat list atau kita inginnya membuat tuple. Masih ingat kita punya fungsi yang namanya tuple. Kita langsung ganti aja ini. Kalau kita jalankan, nah dia menjadi tuple. Lihat kurungnya adalah kurung tuple. Seperti itu. Itu adalah fungsi map. Nah, selanjutnya built-in function filter. Nah, built-in function filter ini digunakan untuk menyaring elemen di dalam objek iterable berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kalau kita bermain dengan kata kondisi berarti dia menggunakan boolean gitu ya. Contohnya seperti ini, kita kan punya variabel 6. Isinya adalah list. Nah, elemennya adalah nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan saya ingin mengambil elemen genapnya aja. Seperti itu ya. Yaitu 2 dan 4. Caranya adalah seperti ini. Filter. Kemudian dalam kurungnya saya masukkan ekspresi lambda ya. Lambda x. Nah, ekspresinya ini harus menghasilkan nilai boolean. Karena saya mau mengambil nilai genap di sini, makanya ekspresinya seperti ini. X, elemennya tadi kalau kita modulkan dengan 2, dia sama dengan 0. Masih ingat ya, kalau genap di modulo 2, maka dia sama dengan 0. Kemudian baru koma, baru variabelnya yaitu 6. Kalau saya jalankan, dia akan menjadi objek iterator, sama seperti fungsi map tadi. Kalau kita ingin membuat dia menjadi list, kita masukkan built-in function list lagi di sini. Kalau saya jalankan, nah perhatikan, yang tersaring adalah 2 dan 4. Karena 2 ini, kalau di modulo 2 dia akan menjadi true, makanya dia masuk ke sini, sama seperti 4, kalau di modulo 2 sama dengan 0, ini akan menjadi true, makanya dia masuk ke sini. Sisanya 1, 3, 5 ini, kalau saya masukkan ke sini, maka dia akan menjadi false, makanya dia akan terbuang, seperti itu. Kalau kebalikannya, misalnya, saya mau mengambil angka ganjilnya, maka dia ini adalah, kalau kita modulo 2, dia harusnya sama dengan 1. Kalau kita jalankan, perhatikan dia menjadi kebalikannya. Ini menyaring angka ganjil, seperti itu. Itu adalah built-in function filter dengan menggunakan fungsi lambda. Di sini, dengan menggunakan built-in function filter, ekspresinya harus berupa atau harus menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Nah, selanjutnya adalah built-in function sort. Nah, built-in function sort ini digunakan untuk mengurutkan elemen di dalam objek iterable berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah membuat variabel namanya var ya. Di dalamnya adalah list. Di dalam list ini ada tuple lagi.
Ada 3 tuple, yaitu nama, kemudian koma, baru umurnya. Di sini ada Alex, umurnya 27 tahun, kemudian Hesti, umurnya 17 tahun, kemudian Hairul, umurnya 18 tahun. Seperti ini. Saya jalankan dulu. Nah, dengan menggunakan fungsi sort ini, kita bisa mengurutkan elemen-elemen di dalam var ini berdasarkan, misalnya berdasarkan namanya. Ada urutannya kan, A, H, H, seperti ini, atau berdasarkan umurnya. Caranya adalah seperti ini. Sort, dan kemudian lambda X. Nah, X ini kan adalah elemen di dalam objek iterable. Nah, sekarang saya ingin mengurutkan, nah ini adalah elemennya ya. Nah, sekarang saya ingin mengurutkan berdasarkan elemen pertamanya, yaitu namanya. Makanya kita di sini kita ambil X. Kita gunakan indexing, kalau elemen pertama berarti dia adalah indexing ke 0. Seperti ini aja. Baru kita masukkan variabel var-nya. Begitu. Kalau saya jalankan, oh sorry. Oh, di sini dia tidak ada yang namanya default parameter ya. Makanya ini harus kita masukkan nama parameternya, yaitu key. Kita ulangi ya. Ini var-nya kita masukkan depan aja. Kemudian ini adalah key-nya. Nah, key-nya di dalam sebuah fungsi sort. Kalau saya jalankan sekarang, nah perhatikan. Sekarang variabel var ini berurutan berdasarkan namanya. Pertama Alex, kedua Hairul, ketiga Hesti. Beda ya sama yang pertama saat saya buat, yaitu Alex, Hesti, Hairul. Hesti sama Hairulnya jadi tertukar sekarang. Karena HA duluan daripada HE, seperti itu. Nah, sekarang kalau saya ingin mengurutkan berdasarkan umurnya, berarti dia berada di elemen kedua. Elemen kedua indeksnya adalah 1. Saya masukkan ini, misalnya 1. Nah, perhatikan. Sekarang Hesti yang di atas, karena dia lebih muda, 17 tahun, kemudian dilanjutkan dengan Hairul, dilanjutkan dengan Alex. Nah, itu adalah penggunaan ekspresi lambda dengan menggunakan fungsi sort. Nah, dengan menggunakan fungsi sort ini, ekspresi lambda digunakan sebagai key-nya, sebagai kunci dalam pengurutannya. Seperti itu. Oke, sampai segitu aja pembelajaran kali ini. Kita udah belajar mengenai lambda expression. Kita udah belajar menggunakan lambda expression dengan menggunakan fungsi map. Kemudian dengan menggunakan fungsi filter untuk menyeleksi. Terakhir dengan menggunakan fungsi sort. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pembahasan mengenai fungsi. Semoga kalian dapat memahami lebih baik mengenai fungsi di dalam Python. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.